Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Audrey Andriawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Kristen Petra dan pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai green manufacturing, di mana green manufacturing ini merupakan tren pada perusahaan manufaktur yang sangat booming tidak hanya di dunia, namun juga di Indonesia. Tren ini telah diterapi di Indonesia setidaknya kurang lebih sejak awal pada tahun 2010 oleh Kementerian Perindustrian. Lalu, green manufacturing ini isu-isunya katanya dapat mengurangi biaya produksi yang memberikan pengaruh kepada HPP. Bagi teman-teman yang belum tahu HPP, HPP merupakan harga pokok penjualan. Lalu di bawahnya, green manufacturing ini juga sudah diatur pada UU nomor 3 tahun 2014, pasal 77 hingga 83 mengenai industri hijau. Lalu, poin-poin pembahasan kita pada hari ini di bagian discussion, yaitu ada bagian background, goals dan methods, dan yang terakhir adalah company in Indonesia. Lalu di bagian benefit, di sini ada 3 benefit yang akan kita dapatkan, yaitu bagian environment, bagian company, dan terakhir bagian technological. Lalu nanti ada challenge-challenge yang menghambat untuk menerapkan green manufacturing pada perusahaan manufaktur. Poin pembahasan kita pertama yaitu bagian background. Green manufacturing ini sangat berkaitan dengan sustainable manufacturing, karena pada dasarnya konsep yang digunakan hampir sama. Jika kita tinjau dari panah yang di bawahnya, maka kita bisa melihat bahwa sistem manufaktur tradisional berevolusi menjadi lean manufacturing dan begitu pula sampai di bawahnya. Jadi kesimpulannya, green manufacturing di-trigger oleh lean manufacturing. Jika kita lihat pada gambar di kanan, maka kita bisa melihat jika kita tinjau dari grafik Y atau stakeholder value, maka sustainable manufacturing akan menduduki posisi teratas untuk profit dan value terbanyak. Namun, pembahasan kita pada kali ini, kita hanya berfokus kepada permasalahan environment atau permasalahan lingkungan, karena itu menjadi isu penting hingga saat ini. Lalu, apa kaitan atau hubungan antara lean manufacturing yang berevolusi menjadi green manufacturing? Berikut ini ada 3 poin yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, lean dan green manufacturing saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, sinergi keduanya ini menghasilkan performansi yang lebih baik dalam hal mereduksi waste, lalu ada bagian orang dan organisasi, ada reduksi lead time, hubungan antara rantai pasok, lalu KPI atau tingkat layanan, penggunaan alat, dan terakhir adalah cara implementasi. Yang terakhir adalah hubungan timbal balik antara lean dan pengurangan limbah lingkungan. Jadi pada dasarnya lean dan green manufacturing ini sama-sama mengurangi limbah lingkungan, seperti itu. Lalu bisa lihat di sebelah kanannya, pada bagian fokus, itu merupakan poin pembahasan kita tadi pada nomor 2. Berikut ini, maksud saya diagram ini adalah grafik ini merupakan hubungan antara lean manufacturing dengan green manufacturing. Lalu ada juga bagian sustainable manufacturing dengan pendekatan 6R-nya yang terdiri dari beberapa bagian oleh green manufacturing. Maka kita akan bedah bahasan kita pada poin pembahasan slide ini. Di bagian ekosistem environment atau bagian pada gambar bumi, maka bumi akan menyediakan kita berupa raw materials dan energi. Di mana raw materials dan energi ini akan diekstrak oleh perusahaan manufaktur, lalu diproses, dimanufacture, dan nantinya akan digunakan oleh konsumen. Di mana konsumen ini harus menerapkan sistem pendekatan 6R yang terdiri dari recover, recycle, redesign, reduce, remanufacture, dan reuse. Lalu setelah digunakan, maka akan dilakukan retirement, dan terakhir adalah treatment dan disposal. Di mana treatment dan disposal ini akan dilakukan green manufacturing agar waste atau emissionsnya dapat diminimalisir seminimal mungkin. Seperti itu. Lalu kita akan membahas mengenai goals dan methods. Di bagian ini, maka green manufacturing ini adalah suatu metode manufacturing
untuk meminimalisir limbah dan polusi melalui desain produk dan proses yang ramah lingkungan. Lalu, apa goals-nya? Goals atau tujuan dari green manufacturing adalah untuk mendukung, menyediakan, sekaligus mensupport generasi masa depan dalam mencapai keberlanjutan dengan melestarikan sumber daya alam yang ada. Lalu, kita akan masuk di bagian benefit. Jika kita tinjau di bagian benefit environment atau lingkungan, maka green manufacturing ini sangat ampuh dalam memperbaiki ekologi yang rusak. Lalu yang kedua, menghentikan polusi atau gas pengeluaran yang tidak diperlukan. Lalu yang terakhir, yaitu menanggulangi meningkatnya efek rumah kaca. Seperti yang kita tahu, isu efek rumah kaca ini sangatlah menjadi isu yang terpenting pada saat ini. Lalu kita bisa melihat di bagian company, di mana sebuah company akan mempunyai benefit apabila menerapkan green manufacturing. Salah satunya, mempunyai image yang baik di mata publik. Kedua, menghemat cost yang keluar dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, bisa meningkatkan inovasi dan semangat tenaga kerja. Lalu yang terakhir, dapat mengurangi pembayaran pajak akibat dari merusak lingkungan. Karena pajak lingkungan hidup sudah ada diterapkan di Indonesia, dan itu pajaknya lumayan mengeluarkan biaya yang besar apabila sebuah perusahaan merusak sebuah lingkungan. Di bagian teknologi, maka ada beberapa benefit yang tersedia. Salah satunya adalah bisa memunculkan inovasi atau teknologi yang baru. Kedua, sistem energi terbarukan dan peralatan teknologi akan lebih bersih karena penggunaan bahan atau raw materialnya sangat ramah lingkungan. Ketiga, biaya kos bahan dapat lebih murah akibat dari adopsi teknologi hijau. Dan yang terakhir, peralatan teknologi kemungkinan akan lebih berumur panjang karena menggunakan produk yang sangat ramah lingkungan. Berikut adalah 3 benefit yang bisa didapatkan dari penerapan green manufacturing. Lalu, sekarang kita akan masuk di bagian pembahasan company in Indonesia yang menerapkan green manufacturing. Salah satunya adalah PT Indosemen. PT Indosemen menerapkan konsep green manufacturing dengan alternative fuels dan materials dalam proses inputnya, di mana prosesnya adalah dalam membuat semen, emisi atau gas buang yang dihasilkan berupa debu semen, di mana debu semen ini ditampung dan kemudian disatukan kembali dengan semen yang akan diproduksi ulang oleh PT Indosemen. Nah, PT Indosemen ini berhasil menerapkan konsep manufacture dengan 0% emisi yang dihasilkan selama proses produksi. Dengan fun fact, bahwa PT Indosemen ini telah diterapkan proses tersebut sejak tahun 2013 dan meraih penghargaan industri hijau 5 oleh Kementerian Perindustrian. Lalu yang kedua ada PT Frisian Flag, di mana PT Frisian Flag ini melalui penerapan reuse, recycle, dan recovery, langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Frisian Flag Indonesia ini, kontribusinya antara lain pengurangan penggunaan air hingga 30% dan pengurangan penggunaan listrik sebanyak 20%. Optimalisasi proses ini dilakukan program perbaikan berkesinambungan dengan peningkatan efisiensi. Dengan fun fact, bahwa PT Frisian Flag ini berhasil mempertahankan industri hijau 5 pada tahun 2012, 2013, 2016, 2017, dan 2018. Namun, yang pasti, setiap metode yang diterapkan pastilah mempunyai hambatan atau challenge. Berikut ini ada 3 challenge yang sangat dipertimbangkan oleh pada perusahaan manufaktur untuk menerapkan green manufacturing. Salah satunya adalah long term effect atau upaya jangka panjang. Karena long term effect ini membutuhkan upaya jangka yang sangat panjang untuk menghasilkan output yang baik karena prosesnya itu begitu lama dan susah seperti itu. Lalu yang kedua ada bagian investment, karena investment ini harus dilakukan dengan jumlah yang sangat besar, terutama untuk bagian water treatment, waste treatment, dan emission control. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yaitu bagian engineers, di mana engineers ini harus dilakukan pertimbangan kemampuan antara kemampuan produksi dan perencanaan suatu produk agar perencanaan jangka panjangnya dapat terlaksana dengan baik.
Berikut adalah kesimpulan mengenai green manufacturing. Green manufacturing ini sangat penting diterapkan oleh setiap perusahaan yang tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia dalam melestarikan sumber daya alam kepada generasi mendatang. Ini juga akan menjadi poin atau kesempatan yang baik untuk membuktikan bagi perusahaan yang strength, capability, dan reliability dalam mempertahankan citranya di mata publik. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai green manufacturing. Berikut ada sumber-sumber yang saya dapatkan dari internet. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam pemahamannya mengenai green manufacturing. Terima kasih.